Liga 1 resmi dilanjutkan dengan sistem bubble dan tanpa penonton. Dejavu Liga 1 2020. Settingan politik di sepak bola Indonesia sukses. Sepak bola Indonesia mundur 10 langkah. Serta beberapa berita dari tim Liga 1 dan juga dari Piala Dunia. Semuanya akan kami rangkum di Rio Hotspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. (2020) Dejavu. Inilah yang terjadi di sepak bola Indonesia, di mana Liga Indonesia dihentikan demi kepentingan segelintir orang yang berambisi memperkaya diri dan tujuan-tujuan tertentu. Sepak bola dilibatkan dalam hal politik. Di 2020 lalu, Liga 1 dihentikan di 3 laga karena pandemi yang entah itu pandemi benar atau tidak adanya. Pasalnya, ketika tujuan telah tercapai, pandemi ini pun tiba-tiba hilang dan tanpa kabar. Sementara korbannya salah satunya adalah masyarakat serta pelaku sepak bola. Bahkan Liga 1 di 2020 di stop total dan Liga dilanjutkan di 2021 dengan sistem bubble yang kembali ada unsur politik demi memuluskan langkah 1 atau 2 klub tertentu saja. Musim ini pun nampaknya politik masih menggelayuti sepak bola kita, di mana sejak awal musim sudah terlihat settingan-settingan itu dengan banyaknya kontroversi di sana-sini. Hingga akhirnya di pekan ke-10 lah puncaknya, sebuah konspirasi politik kejam pun terjadi. Parahnya politik kejam ini sangat parah sampai merenggut ratusan nyawa. Kenapa disebut politik? Pasalnya tragedi yang terjadi bukannya segera diperbaiki, tapi justru para petinggi malah saling sikut dan saling menjatuhkan. Dan akhirnya sepak bola dihentikan selama hampir 2 bulan lebih. Dan di sini terlihatlah politik dan settingan di sepak bola. Meskipun tragedi ini sudah berlalu, tapi berbagai pihak masih mempersulit gelaran liga. Para bangsat politik ini tahu jika sepak bola tak juga dijalankan, maka otomatis akan ada desakan dari berbagai pihak, terutama dari supporter dan pelaku sepak bola. Dan ujung-ujungnya membuat FIFA turun tangan dan akhirnya mengultimatum sepak bola kita untuk segera dijalankan. Para bangsat politik ini tahu jika liga ditunda-tunda, otomatis penyelenggaraannya pun akan diubah. Dan benar saja, setelah 2 bulan dihentikan, liga hanya punya waktu 4 bulan saja untuk dilanjutkan, dan tentu tak mungkin liga dijalankan secara normal. Konspirasi perombakan pun dilakukan, tapi bukan dari pusat, tapi justru penyelenggara liga yang dirombak. Tapi sialnya perombakan ini tak menghasilkan hal positif, justru terkesan sama saja. Hingga akhirnya Senin 22 November 2022, PT LIB yang baru resmi mengumumkan liga akan dilanjutkan tapi dengan sistem bubble dan tanpa penonton. Alasan PT LIB adalah demi mencegah dibekukannya liga dan demi mencegah dibatalkannya Piala Dunia oleh FIFA. Padahal ini jelas-jelas settingan. Para bangsat politik ini tahu jika liga dilanjutkan dengan normal, otomatis keinginan dan tujuan para bangsat politik ini akan sulit tercapai. Maka skenario pun dijalankan. Liga 1 2022 rencananya akan memakai sistem bubble dan tanpa penonton. Dua wilayah yang akan jadi tempat penyelenggara pun adalah Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Lalu dengan sistem bubble ini, siapa yang dirugikan? Tentu yang dirugikan adalah para klub dan pihak UMKM. Pasalnya dengan sistem bubble dan tanpa penonton, klub tak akan ada pemasukan karena tak ada tiket yang terjual. Begitupun dengan para UMKM, pasti sengsara lantaran bisnis mereka tak akan laku karena tak ada penonton yang ke stadion. Dan yang akan diuntungkan adalah pihak-pihak yang sengaja membuat settingan ini. Dengan menggunakan sistem bubble, otomatis tim-tim yang berkepentingan akan lebih mudah dapatkan tujuannya dengan berbagai kontroversi yang menyelimutinya. Inilah mirisnya sepak bola kita. Angan-angan untuk menjadi salah satu liga elit di Asia harus rusak gara-gara oknum-oknum tak bertanggung jawab. Sepak bola Indonesia tak akan pernah maju selama bangsat-bangsat politik ini berkeliaran di tubuh olahraga paling populer di Indonesia ini. Dari Timnas Indonesia, AFF kabarnya resmi memberikan kebebasan bagi tiap tim peserta untuk mendaftarkan 70 pemain dalam satu tim. Indonesia sendiri kabarnya sudah mendaftarkan 65 pemain. Tapi pelatih Sintayong sementara ini baru memilih 28 nama saja yang dipanggil untuk jalani pemusatan latihan di Bali. Dan inilah daftarnya. Nah, lalu apa hubungannya AFF dengan Liga 1? Inilah terlihat memang ada settingannya. Settingan apa itu? AFF atau gelaran AFF yang notabene bukan agenda FIFA dan tak akan menambah naik atau turun peringkat Indonesia di FIFA, tetap kekeh digelar dan Timnas Indonesia memilih 65 pemain. Otomatis jika liga digelar di Desember ini, klub-klub harus rela melepas pemainnya ke Timnas. Padahal jika AFF ini gelaran tak wajib atau gelaran abal-abal, kenapa harus wajib melepas pemainnya? Kita ambil contoh, di 28 nama yang terpampang, kita sudah tahu dong tim mana yang paling sedikit diambil pemainnya. Apa perlu saya bilang nih? Tim-tim yang pemainnya banyak dipanggil ke Timnas otomatis akan kesulitan meracik strategi. Pasalnya pemain-pemain yang dipanggil ke Timnas ini biasanya adalah pemain inti di klubnya. Sementara tim-tim yang paling sedikit pemainnya dipanggil ke Timnas adem ayem aja dan gak terganggu skuadnya. Pinter kan politiknya? Sudah kebaca. Ditambah lagi jika liga dilanjutkan dengan sistem bubble dan tanpa penonton, tapi digelarnya di Jawa Tengah dan Jogja, otomatis tim-tim yang dekat dengan daerah tersebut gak perlu susah-susah cari tempat nginep ya. Bandingkan dengan tim yang jauh, udahnya gak dapat pemasukan, harus keluar duit yang banyak buat akomodasi, belum lagi skuadnya dipretelin satu-satu. Dan ini belum tuntas loh, saya yakin saat nanti liga digelar, tim-tim ini akan semakin banyak yang dirugikan. Selain skuad yang keropos dipanggil Timnas, pasti ada aja kontroversi yang bikin klub tersebut semakin keropos. Seperti kontroversi wasit yang seenaknya bikin keputusan hingga akhirnya klub pun dirugikan, terutama kartu kuning dan merah yang akan bertebaran yang tujuannya untuk menggembosi tim-tim tertentu. Sanksi Komdis yang akan semakin aneh sehingga pemain dari klub tertentu disanksi dan gak bisa tampil dan lain sebagainya. Semakin menjijikkan liga kita. Lalu bagaimana respon para klub soal sistem bubble dan tanpa penonton ini? Sejauh ini setidaknya ada 8 klub yang protes dengan sistem ini, yakni Persebaya, Persis Solo, Madura United, PSM Makassar, Barito Putra, Persikabo, Persita Tangerang, dan Persib Bandung. Tapi para klub ini terpaksa ikuti hal ini lantaran sulitnya ajukan protes. Seperti contohnya Persib Bandung, meskipun protes dan menolak sistem ini, tapi mau tak mau Persib harus mengikuti aturan ini. Hal ini demi tuntasnya liga musim ini. Persib tahu sistem ini akan merugikan Persib. Selain biaya besar yang akan keluar, Persib pun tak akan dapat pemasukan lantaran tak bisa menjual tiket. Ditambah sejumlah pemain Persib terus diambil ke Timnas. Sejauh ini sudah 6 pemain Persib yang ada di Timnas, yakni Rahmat Irianto, Maklok, Ricky Kambuaya, Robi Darwis, Kakang Rudianto, dan Ferdiansyah.
Dan ini belum finish. Pasalnya PSSI dan Timnas akan menyeleksi 65 pemain yang didaftarkan di AFF, yang artinya masih akan ada kemungkinan pemain-pemain Persib lain yang akan dipanggil ke Timnas. Para pemain itu kemungkinan adalah Teja Paku Alam, Beckham Putra, Febri Haryadi, dan Victor Igbonepo. Persib pun mau tak mau harus menambah amunisi baru. Tapi tentu tak akan mudah mencari pemain-pemain lokal yang berkelas. Kalaupun ada, tentu klub pemilik para pemain tersebut pasti tak akan melepas para pemainnya. Tapi uniknya, justru pelatih Persib Luis Mia tengah mengincar pemain asing loh. Dan jika kalian pikir Luis Mia mengincar pemain asing asal Spanyol, ternyata salah. Luis Mia justru mengincar pemain asing asal Brazil. Pemain itu adalah Bergson da Silva dos Santos, striker berusia 31 tahun milik Johor Darul Ta'zim. Menyabet gelar sebagai top scorer di Liga Malaysia selama 3 musim berturut-turut membuat Luis Mia kepincut pada penyerang asal Brazil ini. Tapi keinginan Luis Mia ini dipastikan akan sulit. Pasalnya selain slot asing di Persib sudah full, sejumlah klub elit di Indonesia dan bahkan klub elit di liga lain sudah mengincar Bergson. Di Indonesia saja ada 4 tim yang tengah mengajukan tawaran pada Bergson. Selain Persib ada PSIS, Arema, Persija, dan Persis Solo. Belum lagi tim-tim yang di kompetisi Asia lain yang juga tertarik pada Bergson. Hal ini diungkapkan sang agen Antonio Teles. Bergson adalah salah satu pemain saya yang paling banyak diminati. Ada 4 tim dari Indonesia, 4 tim dari Thailand, 4 tim dari Malaysia, dan 3 tim dari Singapura dan Vietnam. Tapi semuanya belum bisa kami jawab. Soalnya Bergson masih belum memutuskan apakah akan lanjutkan di JDT atau memutuskan hengkang dari JDT, ujar Antonio Teles. Kontrak Bergson sendiri di JDT akan berakhir di 30 November 2022. Lalu, tim manakah yang akan mendapatkan top skor Liga Malaysia ini? Dari Piala Dunia, seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, kenapa saya menjagokan Portugal dan Argentina di final? Pasalnya 2 GOAT di 2 tim ini punya ambisi tersendiri. yakni baik CR7 maupun Messi sama-sama ingin mengakhiri karirnya bersama timnas. Dan tentu saja 2 pemain ini punya satu tujuan, yakni mengangkat trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Meskipun Argentina kalah di laga perdana, tapi bukan berarti kans Argentina untuk jadi juara sudah tertutup. Berkaca pada edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya, di mana peraih juara Piala Dunia justru kalah di laga pertama, seperti Spanyol di 2010, Prancis di 2008, atau Jerman di Piala Dunia 2014 yang justru kalah di laga perdana tapi jadi juara di putaran final. Akankah ini terulang? Lalu bagaimana dengan Portugal? Ambisi Cristiano Ronaldo sangat besar, apalagi saat ini Ronaldo tengah konflik dengan Manchester United. Pihak MU sendiri sudah memastikan CR7 tak boleh kembali ke Carrington, markas MU. Tapi pihak MU tak mau melepas CR7. Pihak MU sendiri telah mengatakan CR7 jika tak mau memutuskan kontraknya sendiri, maka CR7 akan dipindahkan ke tim U21-nya MU. Tentu mega bintang sekelas CR7 tak akan mau main di tim lapis 2. Dengan kekayaan CR7, pasti CR7 memilih memutuskan kontraknya sendiri di MU dan hengkang ke klub teratas lainnya. Untuk itu, gelaran Piala Dunia ini jadi ajang untuk CR7 membuktikan jika dirinya masih layak direkrut tim-tim atas di dunia. Tapi, yang namanya sepak bola bukanlah matematika. Ini cuma prediksi kami semata. Nah, segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.